Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Menyusuri keindahan alam. Memotret keramahan budaya dan merekam kemajuan pembangunan dari konektivitas tol langit timur Indonesia. Bersama saya, Amalina Lutfia, dan tim ekspedisi Bakti untuk Negeri, kita menjelajah Nusa Tenggara Timur. Dalam Bakti untuk Negeri, ekspedisi Nusa Tenggara. Kamera roll, 3, 2. Tim ekspedisi Bakti untuk Negeri melaporkan dari Nusa Tenggara Timur. Ekspedisi Nusa Tenggara Bakti untuk Negeri, kami tim Nusa Tenggara Timur akan menjelajahi provinsi ini selama 35 hari. Nah, di perjalanan kami akan melalui Pulau Timor, Pulau Flores, dan juga Pulau Rote untuk memotret bagaimana perkembangan tol langit atau jangkauan internet di daerah yang kami lewati. Tidak hanya itu, kami juga tentu akan merekam keindahan bentang alam di Nusa Tenggara Timur dan juga keramahan budaya warga di sini. Saya Amalina Lutfia, tidak sendiri. Bersama saya ada tim liputan. Di sebelah saya ada Dita. Halo. Di belakang saya ada Adi. Dan di sebelahnya ada Edi Prasetyo. Nah, di mobil satu lagi di depan ada Widi, Ferry, dan juga Sumaryanto dari Media Indonesia. Dan perjalanan tim Nusa Tenggara Timur akan kami mulai dari ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang. Ibu kota Nusa Tenggara Timur, Kupang, adalah jantung dari provinsi. Pusat dari lalu lintas, baik penerbangan maupun penyeberangan, menuju ke kota dan kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur. Nah, selain itu, Kupang juga menjadi pusat ekonomi. Salah satu sektor andalan penunjang ekonomi di provinsi ini adalah peternakan. Oke, Lin, kemana kita hari ini? Jadi hari ini kita akan ke Balai Besar Pelatihan Peternakan di Kupang, Lin. Oke. Kira-kira Nah, itu ikutin. berapa menit perjalanan? Ikutin GPS saja sekitar setengah jam, agak jauh sih karena dia ada di jalan dari Kupang ini menuju ke Atambuabel. Kenapa kita ke pelatihan peternakan? Karena peternakan ini adalah salah satu penyumbang terbesar pendapatan daerah NTT. Jadi kita mau lihat nih bagaimana internet ini membantu Balai Pelatihan Peternakan itu supaya nanti pendapatan daerah ini dapat ditingkatkan lagi. Kita lurus aja deh. Siap. Ikuti GPS. Tim ekspedisi tiba di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang.
Disinilah para peternak dapat pelatihan secara berkala mengenai teknik beternak yang efektif dan efisien. Selamat siang Pak Bambang, teman-teman. Pak, mohon izin mau berkunjung sekaligus bertanya-tanya Pak soal manfaat internet di Balai Besar Pelatihan Peternakan di Kupang ini. Iya, Ya. baik Mbak. Mungkin kita supaya lebih jelas langsung kita antar ke instalasi ternak instalasi. saja. Oke Pak, Supaya sekalian kita lebih jelas ya. Sekalian kita lihat-lihat ya Pak. Ya, mari, Kita mari. Balai Besar Pelatihan Peternakan secara rutin melakukan pelatihan terutama di bidang update teknologi peternakan. Dengan tujuan menciptakan sumber daya yang profesional dengan hasil akhir peningkatan produksi ternak. Jadi kita udah di salah satu kandang sapi ya Pak ya? Iya, baik. Pak, kalau di sini kan memang pusat pelatihannya untuk khususnya peternakan dan Betul. beberapa pertanian ya Pak ya? Betul. Sudah ada internet masuk di Kupang, ada untungnya apa Pak untuk BDPP ini Pak? Kalau kita ngitung keuntungannya banyak banget Mbak. Oke. Karena begini, pertama kalau kita pelatihan online ya, kalau yang dulu kan kita melakukan pelatihan kan offline. Mereka datang ke sini, nginep berhari-hari, ngasih makan, tiket bolak-balik mereka berapa. Nah, sekarang ini kan dengan pelatihan online, mereka di tempat masing-masing dengan aktivitasnya masing-masing dengan HP dimanapun mereka bisa mengikuti. Sebagai sektor yang vital di provinsi, peternakan telah bersanding dengan teknologi digital dan koneksi internet. Unit pelatihan bahkan dapat menjangkau ratusan bahkan ribuan peternak dengan mengunggah video pelatihan di portal berbagi video. Halo Sobat Tani, jumpa lagi dalam Bertani on Cloud. Kali ini kita akan mengangkat tema tentang pengolahan pakan ternak, yakni pengolahan jerami fermentasi atau yang dikenal dengan nama GFERS. Sebuah langkah yang memicu optimisme masa depan peternakan negeri ini. Ketersambungan jaringan di Nusa Tenggara Timur adalah efek dari pembangunan Palaparing oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sebuah pembangunan jaringan kabel optik yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia. Dengan salah satu proyeknya yaitu Palaparing Timur di bagian timur Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Salah satu lokasi pembangunan Palaparing di Nusa Tenggara Timur adalah Kota Kupang, tepatnya di tempat saya berdiri ini, yaitu Pantai Batu Nonan. Sebelumnya saya sudah membuat janji dengan Pak Abel Maulaka, Kepala Diskominfo, untuk mengobrol lebih lanjut mengenai pemanfaatan Palaparing yang ada di Kota Kupang ini. Jadi Pak, kalau boleh dibilang berarti pembangunan Palaparing ini nanti kedepannya harus diikuti dengan pembangunan BTS ya Pak. Nah, pihak-pihak mana saja yang akan dilibatkan, misalnya Pak, BTS kan Bakti Kominfo tidak sendiri ya Pak ya? Ya, seyogianya Palaparing ini kan jalannya. Dan jalannya ini mesti diisi kendaraannya. Itu pengandaiannya. Kita tahu dalam penyediaan jaringan internet ada banyak provider yang didorong untuk bisa berpartisipasi.
bakti yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo itu kan orientasinya orientasi pelayanan publik, tidak melihat aspek profitnya. Nah, ini kita berharap terus didorong dan oleh karena itu maka telah kami mengusulkan, pada bulan Juli lalu langsung di hadapan Pak Menteri itu untuk pembangunan BTS itu sebanyak 314 unit tersebar di 21 kabupaten dan penyediaan layanan internet itu 1943. Ada juga perbaikan kualitas layanan itu dari 2G ke 4G sehingga itu bisa dimanfaatkan. Targetnya itu berapa tahun Pak kira-kira bisa mencapai? Untuk tahun 2020. Perjalanan tim ekspedisi Nusa Tenggara akan berlanjut untuk menelusuri manfaat jaringan internet di 2 sektor lainnya di Kota Kupang. Oke, jadi hari ini kita akan menuju ke sebuah sekolah yang akan menjalankan sistem belajar mengajarnya di masa pandemi ini dengan cara online, yaitu SMA Negeri 5 Kupang. Berapa lama lagi Dit kita akan sampai? Oke, ke SMA 5 ini kita menempuh jarak sekitar 3,5 km lagi atau sekitar 8 menit. Oke, berarti sebentar lagi kita akan sampai ke SMA 5 dan memang teknologi ini memang sangat dibutuhkan di masa pandemi karena bisa ya kan Dit bisa merubah belajar yang tadinya harus tatap muka menjadi online. Oke, kita ketemu di SMA 5 Kupang. Tim ekspedisi melanjutkan perjalanan ke SMA Negeri 5 Kupang. SMA Negeri 5 ini adalah salah satu sekolah unggulan di kota ini dengan akreditasi A. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu guru dan Ibu kepala sekolah, Bu Veronica. Selamat pagi. Kami dari Metro TV, saya dan juga dari Bakti untuk minta izin hari ini ke SMA Negeri 5 Kupang merekam atau melihat bagaimana pembelajaran di masa pandemi ya Bu ya. Mari silakan. Suasana di SMA Negeri 5 tak seperti sekolah biasanya. Karena masa pandemi, murid-murid pun berada di rumah untuk menerima pelajaran secara online. Sedangkan para guru tetap mengajar dari sekolah selama 6 hari dalam 1 minggu. Ini sejak kapan Bu di SMA 5 ini dilakukan belajar online? Belajar online di SMA 5 sejak pandemi Covid, kami sudah belajar online. Maret berarti? Iya, dari Maret. Tapi sempat kami 1 minggu masuk untuk belajar sistem silang 1 minggu. Tetapi ketika Kota Kupang zona merah lagi, kami langsung melakukan lagi belajar dari rumah. Pagi ini seluruh guru telah berkumpul di ruang multimedia untuk menerima arahan kepala sekolah. Selamat pagi Bapak Ibu anak-anak semuanya. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih. Hari ini kita boleh mengadakan Zoom meeting sesuai dengan program kita. Lalu masing-masing guru akan melanjutkan pemberian mata pelajarannya. Ketika saya sebagai Jumlah seluruh siswa di sini adalah 1.248.
yang semuanya telah dapat mengakses internet dari rumah masing-masing. Antara Bapak Ibu guru dengan anak-anak semuanya. Tetapi karena setiap Jika pada kelas offline, satu guru hanya bisa mengajar satu kelas dalam setiap jam pelajaran, keuntungan kelas online salah satunya adalah setiap guru dapat langsung mengajar seluruh tingkat di jurusan yang sama pada satu waktu yang sama. dikirimkan pada saat itu juga. Bahkan ada aturan penilaian yang memberikan masalah kecepatan pengiriman tugas. Anak-anak yang mengirimkan Nah, baru saja saya mengikuti sesi 1 pembelajaran online di SMA Negeri 5 Kupang. Dan Terima tadi kasih. spesialnya ini 98 anak ikut semua ya Bu, terkoneksi semua ya Bu? Iya, 98 anak terkoneksi semuanya. Kalau dari segi kuota, mereka kan pasti tingkat ekonominya kan berbeda-beda Bu. Kalau dari segi kuota, itu apakah sudah ada solusinya untuk pemenuhan kebutuhan internet anak? Kalau pemenuhan kuota internet anak ini memang keluhan dari anak-anak, dari orang tua. Ini masalah belajar dari rumah yang paling fatal adalah kuota. Mereka sangat kesulitan. Tetapi ada kami di sekolah ini ketika ujian akhir semester, kami menggunakan dana BOS untuk memberikan bantuan kepada anak-anak ketika melakukan kegiatan ujian akhir semester, sehingga mereka tidak kesulitan karena ujian akhir semester itu juga salah satu kriteria kenaikan kelas untuk mereka, penentuan kenaikan kelas. Sehingga dari BOS kami anggarkan untuk kuota paket anak, tetapi hanya pada situasi-situasi tertentu seperti ujian atau mid semester, tetapi tidak semua setiap hari ini harus dianggarkan dari BOS, karena BOS juga ada pos-pos lain yang harus dipenuhi. Nah, ada juga paket internet sekarang yang kuota yang dibagikan dari pemerintah dan dibagikan selama 4 sesi. Kunjungan kami di SMA Negeri 5 Kupang menutup perjalanan kami hari ini. Selanjutnya, tim ekspedisi masih akan menjelajah Kupang untuk lebih jauh menelusuri manfaat internet bagi sektor yang sedang digenjot besar-besaran oleh pemerintah provinsi, sektor pendukung wisata. Kami menuju ke salah satu pusat kerajinan tenun di Kupang. Kampung Tenun Alor milik Mama Esther. Ibu Esther, betul ya? Betul. Bu, ini betul Kampung Tenun Alor ya? Ini saya lihat nih dari Instagram ya, galerinya Ibu. Ini selain galeri offline yang ada di sini, Ibu punya apa lagi Bu galeri online-nya? Kalau saya punya galeri online selain Instagram itu ada FB, ada Shopee, ada Bukalapak dengan Tokopedia. Wah, banyak ya Bu ya. Jadi hampir semua e-commerce yang ada di Indonesia ini Ibu pegang? Iya. Adminnya siapa Bu? Admin Ibu sendiri atau ada anak muda lain? Saya sendiri. Ibu yang pegang. Ibu belajar dari mana bisa punya toko online gitu? Saya belajar cara mendaftarnya dari Google, saya download, terus saya pelajari sendiri. Saya ingin menekan semua untuk menunjukkan bahwa ternyata tenun NTT itu tidak semahal yang dibayangkan. Nanti boleh ya Bu, sekalian saya mampir lihat-lihat, sama saya mau lihat proses tenunnya. Ibu Esther boleh? Boleh. Mari. Mari Iya, ke depan Bu. Iya. Mama Esther tak hanya menjual tenun alor di sini. Mama asli alor ini telah menjelajah seluruh Nusa Tenggara untuk menemukan motif tenun yang unik dan berbeda dari setiap daerah dan memastikan kualitasnya. Ada ini nggak Bu, peningkatan dari penjualan atau e-commerce tuh menambah pendapatan Ibu? Lumayan. Iya. Kan? Dari range-nya berapa Bu? Mungkin sebelum zaman pandemi ini ya Bu? Kalau sebelum pandemi itu dari range 10 sampai 15 juta. Itu dari e-commerce? E-commerce. Wah, banyak ya Bu. Itu berapa persen dari pendapatan Ibu dari e-commerce-nya? Dari e-commerce itu sekitar 60%. Wah, lumayan 60%. Iya. Sebagian besar dari Iya. e-commerce.
Mama Esther membuat kami sadar bahwa proses belajar memang tak kenal batasan umur. Teknologi informasi dan internet ibarat sebuah kendaraan yang dapat dikendarai oleh siapapun, dari generasi muda hingga orang tua kita, yang mau memanfaatkannya untuk kemajuan ilmunya. Nah, Nusa Tenggara Timur ini memang dikenal dengan bentang alamnya yang indah, banyak savana, juga alam bawah laut yang tidak ada duanya di dunia. Nah, pariwisata adalah salah satu pendapatan daerah yang memang sedang digenjot besar-besaran oleh pemerintah provinsi. Salah satu yang akan saya kunjungi hari ini adalah pengusaha travel atau biro wisata yang juga tentunya memanfaatkan internet ini untuk mempromosikan bisnis dan juga mempromosikan beberapa lokasi wisata di Nusa Tenggara Timur. Kita akan menuju ke Pantai Batu Nona. Dari sektor UMKM tenun, sektor lain yang juga sangat merasakan manfaat internet adalah wisata. Pemerintah Nusa Tenggara Timur bertekad menjadikan wisata sebagai lokomotif penggerak pembangunan dengan penyelenggaraan festival wisata dan budaya di 22 destinasi wisata unggulan setiap tahunnya. Meningkatnya wisatawan tentu tak lepas dari peran pengusaha perjalanan wisata atau Biro Tour and Travel. Pak Martinus, selamat sore. Selamat sore, Terima Mbak kasih Lina. sudah mengajak saya ke tempat yang bagus ini, lihat sunset di Sama-sama. pantai ini ya Pak. Sama-sama, Pak, Mbak. ngomongin soal bisnis internet kan Bapak bergerak di bidang wisata ya Pak ya. Betul, Mbak. Dirasakan perbedaannya seperti apa Pak sebelum internet dan sekarang sudah masa internet terhadap bisnis Bapak ini? Perbedaannya sangat besar sekali, Mbak. Era sebelum ada internet dan sekarang sudah ada internet. Perbedaannya sangat besar sekali. Kita lebih gampang untuk mempromosikan objek-objek, produk-produk kita melalui internet, Mbak. Ya. Kalau Bapak itu mempromosikannya sekarang dalam bentuk apa Pak kebanyakan? Kita utamanya kita promosikan lewat website. Website, terus kemudian sosial media seperti itu ada yang lain nggak Pak? Selain website, kita promosikan juga lewat Facebook, lewat Instagram, WhatsApp. Sejak tahun berapa Bapak merasakan internet di Kupang ini sudah mulai stabil atau sudah mulai bagus gitu Pak? Menjadi awal bagi perjalanan tim ekspedisi di Nusa Tenggara Timur. Kupang, sebuah kota yang indah di timur Indonesia, membuka mata kami bahwa kecepatan akses informasi dan layanan jaringan internet menjadi faktor pendorong penting dalam kehidupan masyarakat, baik di sektor pendidikan, ekonomi, maupun wisata, yang akan berujung pada kemajuan pembangunan daerah. Perjalanan kami di Kota Kupang selesai di hari ini. Sampai jumpa di perjalanan Bakti untuk Negeri Ekspedisi Nusa Tenggara Timur selanjutnya di perbatasan Atambua.